Ikan cilik sedang berenang di sisi kolam ketika melihat seekor kelinci muda melompat mendekat dengan senyum lebar di wajahnya. Ternyata si kelinci baru saja pulang sekolah. Tempat yang sangat menyenangkan, kata si kelinci. Di sana kami menyanyikan lagu, menari, bermain-main, membaca buku, tidur siang, dan makan nasi dengan kari. Wow, kedengarannya bagus sekali, gumam ikan cilik. Ia berenang mendekati ibunya dan menyampaikan keinginan untuk pergi ke sekolah. Kau tidak bisa, nak. Sekolah di darat dan kau seekor ikan, ujar ibunya. Hidup ini memang tidak adil, tapi begitulah kenyataannya. Ikan cilik sedih, tidurnya gelisah, hidupnya terasa suram. Esoknya dia curhat kepada kelinci. Kelinci melompat menemui teman-temannya, gajah, babi, monyet, rusa, dan sebagainya, minta jalan keluar. Ikan berbeda dengan kita, kata si babi. Mereka bukan bagian dari sekolah. Tak ada yang peduli pada si ikan cilik. Tapi kelinci tidak putus asa. Dia berlari mencari akuarium, menciduk ikan kecil, dan membawanya ke sekolah. Happy ending. Versi singkat dari buku Ikan Cilik Pergi ke Sekolah dibacakan pada acara Clinton Global Initiative New York yang juga dihadiri oleh penerima Pulitzer Toni Morrison. Dan tahukah kamu siapa penulisnya? Seorang remaja putri berusia 15 tahun asal Sri Lanka yang tinggal di desa dan merupakan anak keluarga miskin. Sebuah ide yang dieksekusi dengan gaya metafora telah menjadi cerita kelas dunia. Ide 3 abjad ini mampu membawa pikiran kita bertamasya dengan garansi tanpa kemacetan. Sebuah ide yang kemudian diikat dengan ide-ide lainnya membentuk sebuah plot yang akan menghasilkan puluhan dan ratusan bahkan ribuan halaman. Ide bisa juga berarti sebuah pesan. Pada kisah ikan cilik itu adalah tentang bagaimana mengubah masalah menjadi solusi, menumbuhkan karakter sebagai problem solver. Pada saya yang terbiasa menulis biografi pemimpin daerah, idenya biasanya menyangkut tentang bahwa memimpin sebuah daerah tidak melulu harus mengandalkan anggaran, tapi juga membutuhkan kolaborasi dan kreativitas. Inilah yang disebut dengan pemimpin zaman now. Ide juga bisa berarti sebuah katarsis diri, upaya untuk mengurangi rasa kehilangan, seperti yang terjadi pada buku Habibie dan Ainun. Atau juga berupa kisah nyata seperti Honeymoon with My Brother. Ini masuk dalam Oprah Books Club. Ini kisah nyata berisi petualangan keliling dunia yang dipicu oleh perasaan patah hati karena setelah 10 tahun pacaran, ditinggal 1 hari sebelum pernikahan. Jadi memetik ide itu nggak perlu jauh-jauh. Setidaknya ada 2 L yang bisa menjadi panduan. L yang pertama adalah love. Cinta. Cinta membuat seorang nenek menuliskan perjalanan hidupnya dalam sebuah diari untuk cucunya. Buku Itali ini merupakan buku laris sepanjang abad 20 dan telah diterjemahkan ke dalam 35 bahasa. Cinta juga yang membuat Daud Yusuf, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Orde Baru serta pendiri CSIS, menulis buku tentang ibunya yang berjudul Emak yang ia tulis pada saat ia berumur 77 tahun. Karena ibunya lah yang mendorong dia sehingga bisa meraih gelar doktor di Prancis. L yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan bisa lingkungan keluarga, bisa tempat tinggal, teman, pergaulan, kantor, dan sekolah. Ide awal Andrea Hirata tentang Laskar Pelangi yang fenomenal itu juga berlatar belakang sekolah dan guru yang ia kagumi. Ide berawal dari rasa ingin tahu. Curiosity is a muscle, kata peraih Pulitzer Catherine Bu. Jadi semakin dilatih, semakin terbentuk dan berfungsi maksimal. Ide menurut saya adalah kepekaan menangkap apa yang terjadi di sekitar kita. Memiliki ide adalah awal yang baik untuk menulis. Temukan idemu dan mulailah tamasya pikiranmu sendiri.